Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah G Kodrat. Oke, jadi di sini saya akan menunjukkan bahwa ada nih yang nanya kayak gini. Apakah ada tools yang bisa kita gunakan di Python modul untuk mengolah bahasa Arab ya? Kalau sebelumnya kan saya pakai bahasa Thailand ya. Nanti bisa dilihat di kolom deskripsi kalau teman-teman pengen tahu NLP di bahasa Thailand. Kemudian saya akan mulai di sini. Jadi ada suatu tools yang bagus, namanya adalah Camel Tools. Sebenarnya nggak cuma Camel Tools ya, yang menyediakan suatu pengolahan data menggunakan Python untuk bahasa Arab. Ada yang lain, tapi ini salah satu yang cukup bagus dan dia di-provide dari New York University Abu Dhabi. Nah, jadi kita perlu install dulu, pip install biasa, Camel Tools. Nah, jadi kalau misalkan instalasi ini cukup lama ya, meskipun saya pakai WiFi yang kenceng, tapi masih lama. Lamanya bukan di download ya, tapi di konfigurasinya sih, kayak gitu. Oh ya, saya juga nyoba di lokal, tapi ada suatu will yang konflik, jadi nggak bisa diinstal di lokal. Nah, saya belum troubleshoot, makanya saya pakai Google Colab. Kalau teman-teman mau coba pakai lokal, ya bisa. Tapi kalau misalkan error, coba dulu di Google Colab juga bisa sih. Ini kita tunggu ya, nanti saya skip kalau udah selesai. Oke, sekarang sudah selesai, jadi kita bisa ke bawah nih. Lama di proses instalasi aja sih, tapi downloadnya cepet. Nah, kita juga perlu ngedownload kayak apa namanya ya, database-nya juga ya. Jadi kan karena Arab itu suatu apa ya, bahasa yang cukup kompleks. Contohnya kalau kita bicara mengenai terima kasih ada jazakallah, jazakumullah, jazakillah itu kan. Nah, jadi perlu ada suatu database yang dia bentuknya entah itu JSON atau apa saya lupa. Nah, tapi dia perlu folder. Nah, foldernya karena dia ukurannya besar ya, 2,3 giga, makanya saya taruh di Google Drive. Nah, jadi teman-teman bisa mounting Google Drive dulu. Jadi mounting itu kayak menghubungkan ya antara Google Colab dan juga Google Drive. Tapi kalau di lokal, laptop harusnya nggak ada masalah karena pasti SSD atau hard disk kita besar kan. Kemudian kita membuat folder khusus namanya Camel Tools. Nah, kenapa kita bikin folder ini khusus? Karena eh, nanti ada suatu subclass atau submodul yang dia itu perlu direktorinya itu persis sama. Contohnya misalkan teman-teman tulisnya bukan Camel Tools tapi Camel Tools 2 misalkan atau misalkan My Camel gitu kan. Nah, itu bisa jadi error. Untuk menghindari konflik-konflik yang tidak penting kayak gitu, mendingan kita samakan aja. Jadi sesuai nama si library-nya aja. Oke, jadi kemudian misalkan kalau saya kan sudah ada ya di Google Drive saya sudah ada folder ini dan saya sudah ngedownload juga si database-nya. Jadi saya nggak akan ngerun lagi nanti akan ke override. Nah kemudian kalau sudah teman-teman bisa masukkan ke OS environment. Kalau di Mac atau Linux kan biasanya export gitu kan ya, atau masukin ke .zshrc-nya atau bash rc bash profile. Nah, karena ini di Google Colab, nah maka kita pakai OS gini, OS environment. Kita sebutkan bahwa ini loh yang folder di Google Drive saya itu kita masukkan ke dalam OS environment kita. Kemudian kita export camel data full gitu. Kita kan berarti belum ngedownload datanya. Jadi kalau teman-teman mau ngedownload datanya, kalian bisa pakai camel data i misalkan all. Nah, kalau misalkan teman-teman ini all, maka nih tulisannya nih ada nih. All available camel tools package akan terinstall. Jadi semua ini sebanyak 2,3 giga tadi akan terinstall ke Google Drive kita, akan di-download lah. Nah, kalau misalkan kita cuma mau ngedownload satu aja, misalkan kita nggak mau pakai sentiment analysis, nggak mau pakai NER, kita mau coba pakai yang morfologi di database saja satu. Jadi kita ngedownload cuma ini aja, itu bisa. Nah, jadi kemarin saya download ini doang sih. Terus saya akhirnya download semua karena pengen nyoba-nyoba yang lain. Dan misalkan kalian cuma download ini satu aja, bisa jadi uh, akan error. Contohnya, nanti di paling bawah itu ada kita mencoba sentiment analysis. Ya karena kita nggak mendownload package ini, ya nanti nggak akan bisa, pasti akan error. Jadi kita perlu download lagi. Nah, daripada saya download lagi milah-milah, mendingan saya download all. Kayak gitu sih. Nah, uh, ya kayak gitu. Nah, karena ini saya udah download, jadi nggak perlu ya, saya komen aja. Oke, kemudian di sini teman-teman, kalau misalkan kasusnya seperti saya, sudah ngedownload library-nya, sudah ngedownload ininya, seluruh package yang relatednya, kemudian sudah kita apa define OS environment-nya di path yang mana, nah semuanya pokoknya udah selesai. Kita tinggal run blok ini aja. Jadi ini kayak rangkuman yang tadi, kayak gitu.
Kemudian misalkan ini masih jalan, kita tunggu sebentar. Nah, ini udah ke mount. Nah, kalau misalkan sudah di mounting, udah masukkan ke dalam OS environment, kita bisa melakukan pengolahan data menggunakan library ini. Nah, yang pertama adalah Camel Tools, Utils, Charmap, kemudian Charmapper. Nah, ini gunanya untuk apa? Ini kayak yang saya tunjukkan di bahasa Thailand. Jadi, untuk mengubah ini bahasa aksara Arab ya, aksara alfabet Arab jadi alfabet yang uh, ya kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu. Apa namanya tuh? Nah, jadi kalau di sini kita cukup unik ya, karena apa Arab itu kan ada misalkan alif, ada juga hamzah gitu kan. Jadi yang di sini ada da, za gitu. Nah, za sendiri itu ditulis sebagai bintang di sini kalau nggak salah. Sorry, yang ini ha. Nah, kemudian ada mim ba ta. Jadi ini sebenarnya mim ba ta ya. Kemudian di sini ada lam ya, ya ini lam ya ini jadi ly. Kemudian ini al MKTBP itu sebenarnya ini sih al makatabat gitu kan. Jadi nggak ada huruf vokalnya malah di sini. Nah, kalau kita lihat di ini saya sudah kasih linknya ya. Apa yang dimaksudkan sebagai bulk water, bulk Walter. Nah, jadi misalkan ini Hamzah itu disimbolkan sebagai kalau di bulk Walter kayak cuma aksen. Kalau alif baru kayak huruf tegak, alif hamzah menjadi seperti lebih besar dari. Kalau wawu hamzah nih ya jadi dan seterusnya. Ini kalau kalau yang normal-normal, alif yang normal tanpa ada tambahan yang lain-lain itu jadi A. Kalau ba itu jadi B, tak itu malah jadi P ya. Tak yang tak marbutoh. Kemudian yang tak biasa jadi T, tak jadi V. Nah kayak gitu. Jadi agak sulit sebenarnya kalau misalkan ngubah dari bahasa Arab ke alfabetikal gitu. Nah, tapi nggak cuma bulk wortel ya. Bagaimana cara ngomongnya? Bulk Walter. Teman-teman juga bisa pakai ISO 8859 atau ASMO 449 atau Windows 1256. Jadi nanti translate-nya kalau alif itu kayak gini jadi C7 kalau di ISO. Kalau pakai ASMO jadi G. Nah, jadi memang agak sulit kalau mentranslate dari bahasa Arab ke bahasa alfabetikal kayak gitu. Tapi at least kita bisa lihat lah kalau ini itu kan di keyboard kita itu ada gitu loh. Nah, sedangkan kalau dipakai bahasa Arab kayak gini kan kita perlu ngedownload ini lagi ya. Jadi ketika teman-teman pakai Elasticsearch atau pakai database apa nanti agar bisa digunakan tanpa menggunakan aksara khusus Arab ini, teman-teman bisa mengubahnya menjadi ke Bug Walter kayak gini. Nah, ini kayak gitu sih. Kalau Thailand cenderung mudah ya kemarin, masih bisa kita translate dengan lebih precise. Nah, kalau ini Unicode Normalization, nah ini kalau nggak salah adalah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Nabi Muhammad gitu kan, ada ininya Shallallahu Alaihi Wasallamnya. Nah, karena ini itu kayak satu kesatuan, teman-teman bisa pisah gitu loh, menjadi suatu kalimat yang panjang. Ini kan kayak kaligrafi, jadi satu kesatuan. Nah, kita bisa pakai Camel Tools, Utils, Normalize. Nah, apa yang di normalize? Normalize Unicode. Jadi hasilnya kayak gini. Jadi Shallallahu Alaihi Wasallamnya yang tadinya satu kesatuan menjadi panjang, jadi ternormalize, jadi seperti kalimat asalnya. Nah kemudian ada juga orthographic normalization. Nah ini apa ya mengubah contohnya dari ini alif menjadi alif yang garis tegak atau ya ya yang tidak ada titik duanya menjadi ya yang ada titik duanya. Ini saya perbesar lagi ya. Ini ya yang ada titik duanya. Nah, kemudian tak marbutoh menjadi yang tadinya ada titik duanya di atasnya kan. Kalau di Arab kita, di Al-Quran kita, itu menjadi seperti hamzah aja. Bukan hamzah, kayak ha aja. Tanpa ada titik dua di atasnya. Jadi ini hanya variasi aja. Mau normalisasi. Nah, kalau kita lihat, yang tadinya adalah hal dahabat ilal makatabat ya. Nah, kalau kita lihat, kita besarkan sekali. Ini, pertama kan ini alif hamzah menjadi alif kita ubah tadi kan yang pakai ini normalize alif r, kemudian kita pakai normalize alif maksuro r yang tadinya ya-nya mana nih, mana ya, ini ya-nya yang tadinya tidak ada titik duanya di bawah. Ini kalau teman-teman lebih jeli lihat, jadi ini ada ya-nya ada titik duanya di bawah. Kalau misalkan tak marbutoh di sini ada mana, oh ya ini tak marbutohnya yang tadinya ada titik duanya sekarang hilang ya. Itu hanya kita mau nulisnya gimana, jadi itu gunanya normalize pakai Unicode. Teman-teman juga kalau mau lihat yang jenis-jenis lain bisa dilihat di sini. Di Camel Tools read the docs-nya, dokumentasinya. Di sini ada yang pakai apa nih? Alif Maksuro R tadi kita udah, ada Maksuro BW, Maksuro Save BW, dan macam-macam ini banyak. Jadi tinggal penulisannya kita mau gimana.
Lalu ada juga diacritization. Nah, ini kalau misalkan teman-teman bisa pakai Arab gundul, nah jadi bisa pakai ini nih. Kalau ini kan harokat nih, ada harokatnya ya, ada hal dahabat. Oh, bukan hal dahabat ya, malah hal dahabta ilal maktabat. Nah, ini kalau misalkan ada harokatnya, ada kasroh, ada fathah gitu kan. Kalau teman-teman mau hilangkan bisa pakai cameltools.utils.dediak, nanti import dediak r. Nah, ini nanti akan hilang nih kalau teman-teman compare ya. Nah, ini yang tadinya ada fathah, ada sukun, ada ya macam-macam domah ataupun yang lain. Ini sekarang nggak ada harokatnya. Tergantung. Kalau kalian butuh yang simple, ya bisa pakai itu. Kemudian word tokenization. Nah, ini kan satu sentence. Kita mau pecah jadi word, itu kita bisa. Nah, ini sebenarnya kayak split string biasa dari Python. Jadi dia akan bisa berdasarkan spasi, white space ya. Jadi akan ada empat. Ya, ada empat. Hal, dam, habta, ila, dan fakt. Oh, sorry, maktabat. Nah, ini jadi empat karena terpisah hanya by space. Kalau teman-teman mau by apapun simbol, contohnya tanda tanya, kemudian koma, kalian bisa pakai camel tools tokenize.word, simple word tokenize. Jadi kebetulan di sini cuma ada karakter ininya ya, spasi dan juga tanda tanya aja. Jadi akan jadi 5 sih. Ya, jadi 5 ya. Jadi ininya juga kepisah sih tanda tanya. Kemudian morfologi. Nah, kalau di sini kita bisa lihat analisis dari suatu kata. Teman-teman bisa pakai Camel Tools morfologi database. Nah, ini makanya kita perlu install tadi ya, yang database tadi. Morfologi DB, kemudian analyzer. Nah, kemudian pakai built-in DB, kita sebutkan aja mau jenisnya apa. Ini ada macam-macam sih. Ada kalimat MSAR13 dan sebagainya. Kalau nggak salah bedanya cuma di sini. Ini M itu artinya modern. Kalau T mungkin tradisional ya. Nanti teman-teman bisa cek di website ininya, dokumentasi resminya. Saya juga nggak hafal apa aja. Ya kita coba lihat dulu ya. Ya nanti bisa lihat ada yang tradisional juga ada modern dan juga mungkin ada slang juga ya. Nah kalau teman-teman ngerun ini error, nah kalian bisa pakai cara alternatif yang lain. Jadi kita sebutkan di mana letak morphology.db kita. Nah tadi saya simpannya di Google Drive, My Drive, Camel Tools gitu kan. Nah otomatis dari yang script atas tadi kita download, yang mana ya? Eh, yang ini, kalau kita download all atau download satu aja tadi ya yang database, nanti dia akan masuk ke path ini ya, tinggal kalian masuk ke Google Drive aja sih, cari yang tulisannya morphology.db yang di dalam folder suatu model yang ingin kalian download kayak gitu. Jadi misalkan saya sudah download, saya mau pakai yang modern, berarti di bawah directory ini yang morphology.db. Jadi kita sebutkan path lengkapnya. Kalau misalkan ini error, kalau ini nggak error ya nggak usah. Oke, kemudian misalkan kita run, nah nanti akan ada analisisnya nih dari kata ini, Moldov ya atau Moldova. Saya nggak terlalu bisa bahasa Arab yang gundel ini. Bukan nggak terlalu bisa, emang nggak bisa. Nah kalau di sini ini banyak nih penjelasannya. Nah ini saya kasih contoh yang di bawah. Contohnya wasayak tubuh naha. Nah jadi wasayak tubuh naha itu apa? Nah ini ada uh, artinya gitu kan. Kemudian dia itu jenisnya apa? Termasuknya kategori, termasuk verb. Kemudian di bawah sini mungkin ada ini. Oh ini kalau terpisah-pisah ya, berdasarkan ini. Saya nggak tahu juga ini apa, kayak apa. Tapi di sini ada gennya, dia itu kayak male, kemudian dia itu termasuk plural, kata stemnya adalah ini ya, apa nih, katab atau aktab. Kemudian yang lain-lain. Jadi mungkin orang dari jurusan bahasa Arab lebih paham ya apa itu morfologi dari setiap kolom yang dihasilkan dari output kayak gitu. Kemudian generation, ya pokoknya intinya yang tadi adalah untuk ini sih, untuk melihat analisis dari suatu kata atau kalimat kita. Nah kemudian generation itu, nah ini gunanya untuk melihat apa namanya, bentuk-bentuk lainnya. Contoh, ini kan ada muot, apa nih, kita coba kita copy ke Google Translate ya. Kita coba copy, oh karyawan ya, muwaddof. Nah jadi muwaddof itu karyawan, tapi dia itu dalam bentuk male untuk laki-laki dan juga dia itu untuk jamak itu ya. Nah, kalau kita run pakai ini morphology.generator,
Nah, kita kayak tadi ya sebutkan path-nya. Nah, kebetulan kalau tadi yang analyzer ini, kalian pakainya yang A. Jadi ini adalah default-nya adalah A. Tapi kalau misalkan mau disebutkan juga bisa flag sama dengan A gitu kan. A itu analyzer ya. Nah, kalau di sini kan dia adalah generation atau generator ya. Makanya pakainya flag-nya adalah G. Nah, jadi misalkan dari lema muadhaf muadhaf, nah jadi kita bisa dapatkan berbesar ya. Ada apa nih? Muwadhafin. Kemudian muwadhafi, muwadhafu, dan juga muwadhafun. Nah, jadi itu kayak misalkan uh, antum, anta gitu kan. Kamu untuk laki-laki, kamu untuk perempuan, kamu untuk perempuan banyak, kamu untuk laki-laki banyak, kayak itulah. Jadi uh, si generation itu bisa mencarikan yang lain, bentuk lainnya, kayak gitu. Nah, kemudian reinflection. Nah, ini sama kayak generation, tapi kalau di generation kita harus pakai lema. Jadi kata dasarnya, contohnya makan, nanti akan jadi apa ya? Kalau di Indonesia nggak ada ya, laki-laki perempuan itu beda ya. Makan-makan aja ya, nggak ada bahasa yang lainnya. Jadi nggak perlu dalam bentuk kata dasar kalau si reinflection. Itu bedanya itu. Jadi camel tools, morphology, reinflector. Nah, kayak gitu. Nanti kita pakai reinflectornya kayak ini, di define. Di dalamnya adalah DB. DB-nya itu tadi ya, letak di mana DB itu berada. Nah, ingat flag-nya beda. Tadi ada analyzer A, generator itu G, yang ini adalah reinflector R. Kalau salah ya nanti akan masuknya, misalkan kita tulisnya G ya akan ke generator jadinya ya. Nah ini jadi ada, saya juga nggak tahu ini artinya apa, makanya kita cari. Oke, kita cari apa artinya ini. Jalan. Nah kemudian di sini ada juga jalan yang lainnya. Jalan yang lain. Maksudnya jalan dalam bentuk yang lain. Kemudian ada tagging. Tagging itu ya kayak tadi ya, noun, verb, adverb, adjective. Nah di sini kita bisa lihat ini panjang. Kita lihat ke copy semuanya ya. Oh, ini tulisannya Biden memenangkan pemilu ya. Biden memenangkan pemilihan. Nah, jadi ada verb, non prop, prep, dan non. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada tulisannya misalkan najah ya. Saya juga nggak tahu nih karena nggak ada harokatnya. Nah, ini ada tulisan Biden, ba, ya, dal, dan nun. Nah, jadi ini Biden nih. Makanya dia nomor keduanya orang, non. Nah, kemudian ada preposition, kemudian non lagi. Ini pemilu kalau nggak salah ya. Yang ini. Kalau ini artinya harusnya berhasil gitu, verb. Nah, eh, jadi mengikuti urutan dari bahasa Arabnya. Kalau kita translate ke Indonesia kan artinya Biden memenangkan pilihan. Harusnya kan ini dulu ya, si objek dulu ya, atau si non dulu. Tapi karena kita urutannya itu ya dari bahasa Arabnya, maka si verb dulu, baru nonnya itu di kata keduanya. Kemudian morphological tokenization. Nah, kalau teman-teman ingat tadi tokenization di atas, mana ya tokenization, nah ini word tokenization, dia itu splitnya cuma by spasi atau by karakter, tanda tanya, koma, titik gitu. Nah kalau mau men-split berdasarkan morfologi, berdasarkan arti gitu kan, kalian bisa pakai ini MLA dari disambiguator. Jadi MLA disambiguator itu ya untuk menghilangkan keambiguan bahasa Arab, misalkan salah, mungkin salah harokat atau ya macam-macam yang typo-typo, atau misalkan yang nulis makan jadi MAK, makan jadi MKAN doang gitu-gitu. Jadi seperti itu sih. Kemudian ada morphological tokenizer. Di sini kita juga import. Jadi pertama kita tokenize dulu sentence-nya awal, tokenize pakai yang split string biasa gitu, atau yang pakai karakter koma spasi gitu, kayak split atau tokenizer biasa. Nah, habis itu kita masukkan ke dalam MLA disambiguator. Nah, ini pakai tadi ya DB, lagi-lagi DB itu penting di sini database-nya. Kemudian habis itu kita eh, ini kita pakai yang apa namanya? Split true. Nanti dengan split true itu nanti akan terpisah. Jadi kalau misalkan kita nggak kasih split true, antar kata secara morfologikal yang beda itu dipisahkan oleh spasi. Padahal kan kalau kita mau tokenisasi, kita kan mau pisahkan di dalam suatu list kan biasanya. Dan setiap elemen dari list itu ada string gitu kan. Nggak mau kita splitnya by underscore. Nah, jadi splitnya true karena defaultnya adalah false. Kemudian di sini kita pakai diag true juga kalau kita mau menghilangkan harokat. Nah, ini, jadi kita tunggu ya. Nah, jadi ada tiga.
Sentence yang pertama itu yang pakai split biasa nih, gitu. Kemudian kalau misalkan yang kedua, ini yang sudah ada split by yang pakai morfologi. Jadi ada fa, kemudian tang fasad ala so'ad gitu kan. Nah, mohon maaf ya kalau salah pengucapan lagi-lagi. Nah, kalau yang tadi kan based on spasi aja pemisahannya. Sekarang berdasarkan dari artinya sih harusnya ya, by morphological. Nah, kalau misalkan kita kasih diak true berarti malah kita kasih si ini harokatnya. Jadi kebaliknya tadi. Ya ini kasih harokat. Kayak gitu sih. Kemudian dialect identification. Jadi si Camel Tools juga ada dialect ID. Nah, nanti kita lihat ada by city, country, region. Nah, misalkan ini adalah suatu kalimat panjang, gitu kan? Nah, jadi kita lihat, kita tunggu. Nah, ini barusan saya skip juga ya karena lama. Nah, ini ada kalau dari Siti kemungkinan kalimat ini itu berdasarkan bahasa Arab yang dari Siti Rabat atau Aleppo. Kalau dari country kemungkinan dari Maroko atau dari Syria. Regionnya dari Maghrib atau Levan. Nah, jadi meskipun mungkin salah ya, makanya dia kasih apa namanya? Kemungkinan dari mana? Nggak eksak satu jawabannya. Nggak yakin banget kayak Maroko aja nih pasti Maroko gitu nggak, tapi dia dikasih alternatif juga mungkin juga Syria itu. Nah, ini sentiment analysis bisa kalian pakai camel tools sentiment sentiment analyzer. Kemudian ini ada dua kalimat kan, dua sentence, maka akan ada dua output. Jadi yang kalimat pertama ini misalkan positif, misalkan kalimat kedua juga positif atau negatif, nanti kita lihat. Nah, jadi kalimat yang pertama ini adalah positif dan yang kedua ini adalah negatif ya. Nah, nanti kalian bisa cek sih, kalian masukkan bahasa Arab kalau keyboard kalian ada karakter Arabnya. Kemudian cek apakah akurat atau enggak gitu berdasarkan human sense. Nah, kemudian misalkan yang terakhir ini ada name entity recognition. Kita run. Jadi NAR itu ada bisa mengeluarkan belok, org, pairs, miss, dan lain-lain. Ya, log, location, org, organization, pairs itu person, gitu kan orang. Misalkan Barack Obama ya pasti harusnya adalah B person ya. Itu. Kemudian misalkan location di England ya harusnya belok gitu. Lalu ada ilog, org, dan sebagainya. Lah bedanya I sama B apa? Nah, kalau di sini tulisannya adalah B itu dari kalau multi word dia itu kata pertama. Contohnya apa ya? Eh, Jakarta City atau Bandung City. Ya berarti Bandungnya karena dia adalah kata pertamanya ya. Nah, city-nya itu adalah I-nya. Jadi kata yang berikutnya. Jadi B-nya itu Bandung, I-nya itu City, Bandung City. Nah, itu B sama I. Nah, kalau misalkan O itu berarti nggak terdeteksi sih harusnya. Kemudian misalkan orang, ya tadi ya pakai person dan sebagainya. Ini uh, kata yang pertama ini Abadob atau apa nih? Ini katanya location, saya juga nggak tahu ini daerah mana dan seterusnya. Ya intinya ini bisa digunakan untuk name entity recognition. Kita pakai pretend-pretendnya dia aja. Tadi sentimen juga pakai pretend dia, kemudian kita predict, selesai deh. Kita tampilkan hasilnya. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti teman-teman bisa explore lebih lanjut, baca dokumentasinya atau pakai library yang lain. Bisa di-compare apakah lebih bagus daripada si Camel Tools ini, buatan dari Camel Lab New York University di Abu Dhabi. Oke, mungkin see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.